Halo sahabat GKI, berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dan kali ini bersama saya Kevin dari GKI Pasir Kaliki, Bandung. Mari kita mengawali perenungan kita bersama ini di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, di tengah segala aktivitas keseharian kami mau menyediakan diri untuk kembali mengingat dan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui kesediaan kami mendengar dan merenungkan, kami bisa punya hidup yang terus dibarui untuk makin serupa dengan kehendak-Mu. Maka bentuklah kami dan ajarlah kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita adalah menurut bacaan leksionari harian hari ini, yaitu dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Bacaan ini memuat pesan-pesan terakhir Musa nih, sebelum ia berpisah dengan bangsa Israel yang akan menyeberang sungai Yordan memasuki tanah perjanjian. Secara khusus akan saya bacakan ayat yang pertama dan yang kedua yang berbunyi demikian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau mendengar kata berkat, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Mungkin kesehatan, mungkin pekerjaan yang lancar, mungkin usaha yang menghasilkan banyak cuan, atau keluarga yang bahagia dan harmoni sentosa. Ya, rasanya semua orang membayangkan dan menginginkan itu saat membahas tentang berkat. Mungkin juga termasuk kita di antaranya. Gak heran Ibu Bapak Saudara kalau Ulangan pasal 28 ayat 1-4 ini mungkin jadi salah satu bagian Alkitab yang disukai banyak orang. Kenapa? Karena isinya penuh dengan janji-janji berkat. Siapa yang gak mau ya? Nah, tapi dalam bacaan Alkitab kita hari ini, maupun dalam kita mengharapkan berkat Tuhan di kehidupan kita sehari-hari, nampaknya ada hal yang justru lebih perlu kita perhatikan ketimbang soal berkatnya itu sendiri. Karena menariknya, Ibu Bapak Saudara, sebelum Musa bicara tentang berkat, Musa memulai perkataannya dengan terlebih dahulu berkata, "Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya," dan lain sebagainya. Musa justru mengingatkan bangsa Israel tentang hal yang terutama, dan yang pertama justru bukanlah adalah soal berkat, melainkan pada arah hidup. Ya, Tuhan ingin umatnya hidup dipandu oleh firman-Nya, dan ingin hidup umatnya setia juga pada firman-Nya. Sehingga berkat kemudian menjadi buah dari hidup yang berjalan bersamaan itu. Dalam banyak kesempatan di hidup kita, kadang-kala kita melihatnya justru terbalik ya. Kita mengejar berkat, lalu berharap Tuhan mengikuti rencana kita, mewujudkan apa yang kita harapkan, yang kita sebut berkat itu. Padahal Tuhan mengundang kita untuk lebih dahulu mengikuti jalannya, mengikuti perkataannya. Kadang kita mungkin melakukan itu tanpa sadar atau disengaja, saat kita tanpa sadar terjebak untuk berhitung dalam mengikut Tuhan. Saya kan udah ikut Tuhan dengan setia, tapi kok hidup gini-gini aja. Lalu kemudian kita juga terpikir, kalau ikut Tuhan ternyata gini-gini aja, saya pakai jalan lain deh. Itu mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, hari ini kita bersama diingatkan kembali, berkat terbesar bukanlah ketika semua keinginan kita terpenuhi. Bukan juga ketika segala yang baik itu selalu kita alami. Melainkan ketika hidup kita tidak kehilangan arah karena terus dipandu oleh firman Tuhan yang menyertai.
Saudara-saudara, ingatlah hidup yang dipandu firman Tuhan tidak pertama-tama soal berkat dan mengejar berkat, tetapi mengejar Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersamanya dan di dalamnya, kita sedang berjalan ke arah yang benar. Dan itulah berkat terbesarnya. Mari berdoa. Tuhan, kami mau terus menyadari bahwa penyertaan-Mu dan kesetiaan kami pada firman-Mu itu hal yang jauh lebih penting dari segala berkat yang mungkin kami bayangkan dan harapkan. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk tidak hanya mengutamakan berkat, melainkan yang terutama adalah menata arah hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan, mampukanlah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.